Erick Thohir undang Belanda jadi lawan uji coba, efek Patrick Kluivert, striker berdarah Jawa PD tembus skuad merah putih. Pelatih Suriah U20 bongkar keburukan timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Fakta Sintayong lebih hebat dari Indra Syafri? Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Fakta Sintayong lebih hebat dari Indra Syafri. Nama Sintayong ramai disebut setelah timnas Indonesia U20 racikan Indra Syafri kalah 0-2 dari Suriah U20 di ajang U20 Challenge Series 2025. Tepatnya pada Senin 27 Januari malam tadi. Dalam hal ini, pelatih asal Korea Selatan itu dianggap lebih hebat ketimbang Indra Syafri karena pernah mengantarkan timnas Indonesia U20 menang 1-0 atas Suriah U20. Tepatnya di matchday kedua grup A Piala Asia U20 2023 lalu. Jika ditarik ke belakang, saat menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia U19, U20, Sintayong memang memimpin skuad Garuda Nusantara tampil di Piala AFF U19 2022 dan juga Piala Asia U20 2023. Sebenarnya, hasilnya di kedua ajang tersebut timnas Indonesia racikan Sintayong rontok di fase grup. Hasil ini tentu di luar ekspektasi banyak pihak yang awalnya mengira Marcelino dan kawan-kawan akan keluar sebagai juara. Kemudian di Piala Asia U20 2023, timnas Indonesia U20 finish di posisi 3 grup A dengan 4 angka. Hasil kalah 0-2 dari Irak, menang 1-0 atas Suriah dan bermain 0-0 dengan tuan rumah Uzbekistan. Lalu bagaimana dengan Indra Syafri sejauh ini? Di Piala AFF U19, Indra Syafri 3 kali memimpin skuad Garuda Nusantara, tepatnya pada 2013, 2018, dan 2024. Dari 3 kesempatan itu, 2 diantaranya berujung gelar juara pada 2013 dan 2024. Sementara pada 2018, langkah Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan terhenti di semifinal. Di Piala Asia U19 sendiri, timnas Indonesia U19 racikan Indra Syafri 2 kali mentas di edisi 2014 dan 2018. Setelah rontok di fase grup pada 2014, timnas Indonesia U19 pun lolos di perempat final Piala Asia U19 2018. Piala Asia U20 2025 sendiri akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Merupakan kiprah ketiga Indra Syafri di ajang kali ini. Meski timnas Indonesia U20 selalu kalah dalam 2 laga uji coba terakhir, namun masih ada ruang untuk berkembang bagi Jans Raven dan kawan-kawan sebelum akhirnya menghadapi Iran, Uzbekistan, dan Yaman di grup C, Piala Asia U20 2025. Pelatih Suriah U20 bongkar keburukan timnas Indonesia. Timnas Suriah U20 berhasil mengalahkan timnas Indonesia U20 dalam laga turnamen mandiri U20 Challenge Series di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Senin malam. Dalam hal ini, pelatih Suriah U20 Muhammad Ismail Quid mengaku telah mempersiapkan timnya dengan matang, termasuk mengumpulkan data dan informasi mengenai para pemain Indonesia. Dan dari pantauannya, ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki kualitas teknik yang baik dan dukungan besar dari para penggemarnya. Namun, Ismail menegaskan bahwa harmoni dan permainan solid dari timnya menjadi faktor utama kemenangan atas Garuda. Kami memiliki harmoni, lebih memiliki kesempatan karena bermain dengan baik, jadinya mereka tidak bisa menang, kata Ismail. Sementara itu, menanggapi hasil minor ini, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri menegaskan anak asuhnya sudah bermain bagus saat kalah 0-2 dari Suriah. Namun memang ia pun mengakui banyak hal yang masih harus diperbaiki. 2 gol lawan juga disebutkan Indra Syafri sebagai akibat dari kesalahan kolektif timnas Indonesia U20. Lebih jauh, Indra Syafri pun mengakui bahwa kekalahan dari Suriah membuka mata timnas Indonesia U20 perihal bakal seperti apa persaingan di Piala Asia U20 2025. Karena seperti yang kita tahu, Garuda Nusantara tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Tim pertama yang diyakini punya kualitas yang tak kalah dari Suriah. Untuk itu, kedepannya Indra Syafri menegaskan harus lebih cermat dalam menentukan game plan dan taktik di Piala Asia nanti. Sebagai informasi, sebelum kalah dari Suriah, timnas Indonesia U20 juga tumbang dari Yordania dengan skor 0-1 di pertandingan pembuka. Dalam laga itu, Garuda Muda sejatinya diuntungkan karena lawan bermain dengan 10 orang sejak menit ke-18. Sementara selepas laga ini, timnas Indonesia akan menghadapi India dalam laga ketiga mandiri U20 Challenge Series 2025
pada Kamis 30 Januari di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Erick Thohir undang Belanda jadi lawan uji coba. Setelah peluncuran jersey baru timnas Indonesia yang menyedot perhatian banyak pihak, PSSI kemudian bergerak ke Belanda. Dalam kunjungan kali ini, Ketum PSSI Erick Thohir ditemani bersama dengan pengurus Liga 1 menyambangi markas Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Melansir dari unggahan Instagram pribadi Erick Thohir, pertemuan itu digelar di KNVB Kampus Zeist, Belanda. Pertemuan antar federasi itu membahas berbagai hal, di antaranya adalah soal pengembangan talenta junior, senior, dan sepak bola wanita. Saya bersama pengurus PSSI dan pengurus Liga Belanda di KNVB Kampus di Zeist untuk bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Demikianlah tulis Erick Thohir. Erick sendiri mengatakan pertemuan ini juga berguna untuk mempelajari bagaimana KNVB mengelola sepak bola Belanda. Ex pemilik Inter Milan itu pun juga tak menutup kemungkinan adanya kerjasama antara kedua federasi dalam pengelolaan kompetisi sepak bola tanah air. Yang menarik dari pertemuan itu juga membuka peluang timnas Belanda untuk bermain di Indonesia. Erick Thohir pun mengisyaratkan The Oranje, julukan untuk timnas Belanda, bisa saja melawan timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Belanda sendiri pernah bermain melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, tepatnya pada tahun 2013. Kala itu, tim Garuda kalah 0-3 dari Belanda yang diperkuat oleh Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder, dan juga pemain-pemain top dunia yang lain. Dengan materi pemain timnas Indonesia yang saat ini, tentu sangat menarik jika match antara Indonesia versus Belanda bisa benar-benar terjadi. Efek Patrick Kluivert, striker berdarah Jawa, PD tembus skuad Garuda. Seperti diketahui, masa kepelatihan Sintayong meninggalkan pekerjaan rumah bagi Patrick Kluivert yang baru ditunjuk sebagai penggantinya. Salah satu yang paling mencolok ialah kurang tajamnya penyelesaian akhir para striker timnas Indonesia, seolah menjadi momok dalam beberapa waktu terakhir. Padahal dalam waktu dekat, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert akan bertolak ke Australia dan menjamu Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dari itulah, disebutkan oleh Romeni mungkin bisa menjadi solusi yang paling dekat untuk dinaturalisasi PSSI. Di sisi lain, oleh Romeni bisa saja mungkin tidak cukup apabila Garuda ingin bersaing ke Piala Dunia 2026. Maka dibutuhkan striker lain yang sebagai alternatif. Oleh sebab itulah, kandidat striker Belanda lain yang bisa dipertimbangkan sebagai opsi lanjutan jika timnas Indonesia benar-benar mau serius untuk membenahi skuadnya adalah Dean Ishel de Schepper, striker Belanda milik klub AS Alkmaar yang punya garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di pihak ayahnya. Sang pemain mengaku kalau ayahnya punya garis keturunan langsung Indonesia karena sang nenek berasal dari Surabaya sedangkan kakeknya asalnya dari Bandung. Pemain berusia 17 tahun itu pun memulai karir sepak bolanya di Belanda. Ia kerap berpindah ke tim besar Eredivisie seperti Vitesse, De Graafschap, PSV hingga AS Alkmaar. Meski telah melalang buana ke beberapa klub Belanda, namun penampilan Dean Ishel de Schepper mulai curi perhatian saat dirinya membela PSV Eindhoven. Di sana, striker berdarah Jawa Sunda ini pun sukses mengemas 8 gol dan 2 assist dari 22 pertandingan bersama PSV Eindhoven U17. Lantaran performa ciamiknya ini, sang pemain pun sempat dipanggil oleh tim nasional Belanda U16 sampai U17 dengan total 6 kali penampilan sejak 2023. Walau sedang dipercaya tim Belanda kelompok umur, namun Dean Ishel de Schepper malah berharap bisa ditawari gabung ke skuad Garuda. Apalagi tim kepelatihan timnas Indonesia saat ini diisi oleh orang-orang terbaik Belanda sehingga ia merasa punya peluang masuk ke skuad Garuda. Akan menjadi kebohongan jika saya mengatakan tidak menolak tawaran bela timnas Indonesia, ujar Dean. Menurut Dean Ishel de Schepper, gairah sepak bola Indonesia lah yang membuatnya mulai memikirkan tim merah putih sebagai tujuan karir internasionalnya di masa depan.